Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rizky Tirayo di video kedua pembelajaran atau tutorial Pixellab. Nah, di video kedua kali ini aku bakalan bahas pengenalan tools atau alat-alat yang biasa digunakan di Pixellab. Nah, untuk alat yang pertama kita akan mempelajari tools-tools yang ada di bagian atas. Jadi itu ya, kita akan mempelajari tools-tools yang ada di bagian atas. Nah, kita mulai dari paling kiri atas yang ada tanda plus ini. Kita klik di situ kita nanti bakalan ketemu sama text, current date, sticker, shapes, from gallery, dan draw. Apa sih semua itu? Jadi kita mulai dari teks. Kalau di teks itu kita akan memasukkan teks dalam Pixellab kita ini atau dalam kanvas. Nah, jadi yang kotak putih itu adalah kanvas ya guys, jangan lupa. Nah, terus kita klik lagi, kita masuk di current date. Current date ini adalah tanggal hari ini yang akan ditulis di dalam kanvas kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut, di sini ada yang namanya stiker. Stiker ini bisa kita pilih mau yang mana. Apakah itu mau stiker yang berbayar di sebelah sini. Nah, ini kalau berbayar ya. Nah, itu berbayar sebanyak 43.000 gitu. Banyak ya. Kemahalan ya. Oke, nggak usah. Jadi kalau kalian punya uang ya silahkan bayar, kalau nggak punya ya jangan. Stikernya bisa teman-teman pilih. Di sini ada yang bola basket, ada yang ini yang nggak kelihatan putih lah. Emoji juga bisa, kurang lebih seperti itu untuk stickers. Kemudian kita lanjut ke shapes. Nah, shapes ini adalah saat kita ingin memasukkan bentuk-bentuk tertentu yang tinggal kita pilih di sini. Nah, kita kembali lagi, kita tinggal klik yang bagian ini, terus kita lihat di sini. Ini ada yang namanya bentuk-bentuk dari yang bisa kita buat. Nah, kok ini warnanya putih, bisa ganti warna? Nggak bisa dong ya. Kita geser ke bawah ini dan kita ganti warnanya menjadi tengah. Ini kan lingkaran, kita bisa kecilin opacity-nya, kita bisa ganti bentuknya, persegi, dan lain-lain sebagainya. Itu di shapes. Nah, kalau kita ngambil dari from gallery, yang selanjutnya ini from gallery, kita bisa memasukkan gambar dari galeri kita. Nah, kita tinggal pilih misalnya gambar yang ini. Nah, klik tanda benar dan kita bisa ukur. Dan yang paling terakhir ini adalah draw. Draw ini adalah salah satu tools yang biasa digunakan untuk menggambar manual di atas kanvas. Nah, teman-teman bisa klik di draw dan pilih warnanya, kemudian kita geser-geser di sini. Nah, itu bisa gambar-gambar macam-macam tuh. Bisa juga diunduh lagi kalau misalnya nggak beres gambarnya. Bisa tanda tangan. Kali kalau mau tanda tangan di sini aja, nggak usah di aplikasi-aplikasi lain. Nanti tinggal save. Nah, bisa ganti warna sama kayak tadi. Itu untuk draw. Dan kita lanjut ke menu sebelahnya yang ada gambar memori ini. Ini adalah menu atau tools untuk menyimpan gambar kita atau project kita. Kalau kita klik di save as project, maka kita akan menyimpan project kita. Apa sih gunanya project itu? Project itu gunanya kita akan menyimpan pekerjaan kita agar kita tidak mengedit lagi dari awal. Kayak menyimpan hasil gambar kita yang masih bisa kita gambar lagi gitu. Jadi kalau kita mau save as project, kita tinggal taruh namanya aja. Misalnya ruang ngedit. Nah, terus kita tekan OK. Baru bisa tersimpan deh. Nah, untuk melihat hasil simpanan project kita bisa klik di My Projects di sini dan kita lihat. Nah, ini hasil-hasil project yang telah aku edit dan kita bisa buka dengan mengkliknya. Kemudian kita lanjut lagi di sini yang di bawah ini. Ini adalah menu Save as Image. Jadi, kalau yang di atas itu Save as Project, menyimpan sebagai project, maka yang di bawah ini menyimpan sebagai gambar. Kalau kita klik, maka kita bisa lihat di sini. Kita bisa pilih mau PNG atau JPG, atau kita
mau kualitasnya seperti apa, mau custom, low, medium, high, very high, atau ultra, terserah teman-teman. Tapi biasanya aku sering pilih ultra karena aku mau yang paling terbaik dari hasil desainku. Kalau sudah, kita tinggal klik save to gallery kalau mau masukkan ke dalam galeri, dan kalau mau langsung share bisa klik share. Maaf ya guys, ini beriklan ya. Terus kita langsung lanjut lagi ke menu berikutnya. Ini ada yang namanya menu atau tools quotes. Jadi di quotes ini hanya tersedia dua bahasa, hanya bahasa Inggris sama bahasa French atau Prancis. Dan bisa kita pilih juga mau kata-kata seperti apa, motivation, sukses, friendship, happiness, inspiration, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke tools berikutnya yang paling kanan ini. Ini biasanya tools yang opsional, bisa teman-teman klik. Dan biasanya di sini aku paling suka klik itu di bagian image size. Untuk mengatur ukuran kanvas kita sebelum kita ngedit. Jadi kalau kita mau klik di sini di preset, kita bisa memulai kanvas kita itu mau seperti apa gitu, sesuai keinginan kita. Kalau kita mau ngedit YouTube thumbnail, maka kita bisa langsung klik YouTube thumbnail. Nah, maka dia langsung jadi aspek rasionya 16:9 dan ukurannya sudah langsung jadi gitu. Kalau misalnya kita mau square atau kotak, bisa langsung juga. Tapi kalau teman-teman mau manual, bisa juga langsung tulis di sini ya, perbandingannya gitu, angka-angkanya. Misalnya kita mau buat persegi 3000 x 3000, tinggal kita lihat perbandingannya saja. Kemudian di sini ya itulah tadi yang paling sering dipakai. Selebihnya dari tombol-tombol yang ada di titik 3 ini itu sudah ada di atas semua. Use image from gallery itu udah ada di sini di tanda plus. Full screen itu ya kalau kita tinggal mau ngasih muncul full screen gitu, bisa di gambar kita. Terus kalau misalnya export image, itu kita bisa sama kayak di tombol save ini, sama fungsinya. Apakah kita mau ekspor untuk jadi gambar atau tidak, itu terserah teman-teman. Terus di sini juga ada use image from camera. Use image from camera ini adalah tools yang digunakan kalau kita mau foto gitu, foto langsung, nggak mau ambil dari galeri, jadi kita mau foto-foto langsung gitu. Jadi yang suka langsung ya silakan klik di situ. Dan itu aja sih tombol-tombol yang sering aku pakai kalau di titik 3. Dan di bawahnya ini adalah layer. Nah, kalau di sistem Photoshop ini, layer ini adalah lapisan-lapisan yang sering kita taruh. Misalnya kayak gini ya, kita tambahkan saja dulu satu shapes, misalnya kita taruh yang bulat ini, terus kita pakai yang warna kuning. Nah, terus kita tambah lagi misalnya shapes di sini dengan warna kalau kita geser gini, ini kan yang kuningnya kan di bawah, sama yang birunya itu kan di atas. Kalau kita buka di layer dan kita rubah ininya, kita kasih ke bawah yang warna biru ini, maka dia akan jadi di bagian bawah. Atau dengan prinsip tindih menindih gitu. Jadi kalau siapa yang paling di atas, dialah yang akan menjadi yang paling depan gitu. Itu prinsip dasarnya. Kemudian kita lanjut lagi ke tools berikutnya. Ini adalah tools grid atau tools yang biasa kita pakai untuk memunculkan seperti garis mistar gitu. Tapi ini kebanyakan nggak terlalu sering kepake untukku karena aku sering pakai tools yang di bawah. Nanti di video berikutnya aku jelasin. Terus kemudian ada lagi yang namanya ini tool zoom. Jadi kalau kita misalnya masukkan sebuah shapes dengan warna kuning dan kita klik di tanda zoom ini, maka kita bisa memperbesarnya gitu. Ini adalah tombol untuk zoom, memperbesar. Kalau kita mau kembali ke bentuk semula, kita tinggal klik angkanya. Dan kalau kita mau keluar dari kaca pembesar ini atau zoom ini, kita bisa klik tanda kaca pembesar ini. Selama kita menggunakan kaca pembesar ini, kita tidak akan pernah bisa menggerakkan gambar. Jadi kita harus matikan dulu. Dan tombol terakhir ini adalah undo. Undo itu adalah kita mengembalikan pekerjaan kita ke langkah kita sebelumnya. Nah, gitu. Dan selebihnya itu aja sih untuk tombol atau tool-tool yang ada di bagian atas. Nanti di bagian bawah ini kita jelaskan di video berikutnya.
Demikian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta komen video ini di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.